Banyak orang berpikir jam otomatis itu mahal, jadi pasti kuat dipakai dalam kondisi apapun. Padahal ada beberapa kebiasaan yang tanpa disadari justru bisa membuat performa jam menurun atau bahkan mempercepat kerusakan jam. Hari ini saya akan tanya langsung ke watchmaker Watch Continent, apa saja kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pemilik jam otomatis. Watch Continent TV. Halo para watch enthusiast, halo Pak Otong, kembali lagi di channel kami di channel Watch Continent TV. Pada hari ini kita akan membahas tentang 6 kesalahan yang membuat jam otomatis menjadi cepat rusak nih tentunya. Nah, Pak Otong, banyak sekali pasti para watch enthusiast yang panik ketika jam otomatis ini mati, Pak. Benarkah seperti itu, Pak? Apakah memang jam ini rusak? Apakah benar seperti itu atau bagaimana, Pak? Itu belum tentu, karena pada umumnya pemilik jam tangan itu tidak memahami power reserve jamnya. Power reserve jamnya. Nah, pada umumnya kan ada yang 38 jam, 38. Ada juga yang 72, bahkan ada yang sampai 80 jam. Nah, umumnya. Iya, cara kerja automatic system itu dia dengan bergeraknya tangan, power reserve, tangan digerakkan, bisa manual winding 30 sampai 40 kali, bahkan ada juga yang disimpan di watch winder, watch winder, betul. Nah, apabila tidak dipakai selama 2 sampai 3 hari bisa mati. Nggak bisa mati karena kehabisan power reserve. Iya. Jadi untuk para watch enthusiast ya, pemilik jam ya Pak, intinya ya, pemilik jam ini harus pada mengetahui power reserve daya dari jamnya masing-masing. Iya. Ya, Pak, apakah 72 jam, 60 jam, atau atau mungkin mencapai 80 jam 80 umumnya. jam, iya. Ya. Jadi jangan mengira bahwa jam ini mati karena rusak ya, bisa jadi dikarenakan power reserve-nya sudah habis. Betul. Dan untuk cara mengisinya lagi power reserve-nya, 3 poin tadi apa? Pakai digerakkan tangan, di winding, winding, ditaruh di winding ya Pak ya? Iya, atau ditaruh di box winder. Taruh di box winder. Kalau untuk winding sendiri 30 sampai 40 kali. Oke. Nah, Pak Otong, ini banyak juga sering terjadi di kalangan orang pecinta jam, dan tentunya salah satunya pasti terjadi di para watch enthusiast juga. Dengan yang namanya mengatur tanggal dan hari, Pak, bahwa sebetulnya kan harusnya mengatur tanggal dan hari kan ada kaidahnya, ada aturannya nih, Pak. Ya, betul. Dan jika semisal para watch enthusiast tidak mengatur tanggal sesuai dengan aturannya tersebut, apa dampaknya untuk jam otomatisnya nih, Pak? Ya. Gitu. Untuk pengaturan tanggal itu harus kita perhatikan ya, karena ada dampak negatif, bahkan bisa rusak roda-roda tanggal itu apabila kita tidak memahami. Sebenarnya bebas, kita mau atur jam berapa aja nggak ada masalah. Betulnya, ya? Yang terpenting adalah jangan merubah pada jam 8 malam sampai jam 2 pagi. Gitu. Selebihnya bebas, tidak ada masalah. Tidak boleh mengatur jam 8 sampai jam 2 pagi nih, pada Pak. saat jam 8 malam sampai jam 2 pagi itu roda-roda sedang bergerak memindahkan tanggal dari tanggal sekarang ke tanggal berikutnya. Jadi kita jangan mengatur tanggal saat itu. Nah, ini Pak Otong, dan untuk para watch enthusiast ada satu hal yang cukup penting, bahkan sangat penting tapi sering disepelekan nih Pak, yaitu tentang menutup crown pastinya. Betul ya Pak? Jadi saat orang mengatur tanggal dan hari lupa tuh diklik, dipencet lagi gitu Pak ya. Nah, itu apa Pak kira-kira kenapa hal ini menjadi sangat penting sekali Pak begitu? Sangat-sangat penting, karena kalau crown rupa dikembalikan ke posisi semula, nah, itu akan mengakibatkan ngembun, masuk air. Nah, terus posisinya juga kalau ditarik 2 kali crown itu, dia akan menggabungkan antara roda-roda setting waktu. Nah, sedangkan jamnya berputar, itu akan mempengaruhi mesin cepat rusak. Makanya yang perlu diperhatikan itu crown itu harus kembali ke posisi semula dengan baik. Jadi harus dikembalikan ke posisi semulanya crown itu di awal seperti apa begitu ya, pada fungsinya crown itu fungsinya kan ada tanpa dicabut, dicabut sekali, ditarik 2 kali. Nah, kalau tanpa ditarik itu kan kita isi power reserve ketika kita winder. Nah, yang kedua ketika ditarik sekali itu untuk tanggal dan hari, dan yang ketiga untuk setting waktu. Pak, ini saya mau tanya, berarti cukup bahaya Pak jika semisal
crown belum tertutup atau kembali ke posisi semula dan terkena air, berarti bahaya dong Pak? Ya, satu terkena air, airnya akan mempengaruhi kerusakan mesin. Karena kalau semisal crown belum tutup kan airnya bisa masuk dan merusak mesin. Ya, betul. Jadi para watch entusias jangan dianggap sepele. Nah, Pak Otong, ini merupakan pertanyaan yang sangat banyak orang tanyakan juga kepada saya juga nih Pak, bahwa jika jam otomatik tidak dipakai selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin bisa bertahun-tahun ya Pak, itu apakah akan merusak si jam ini Pak? Pada dasarnya sih nggak ada masalah. Nah, cuman yang harus kita pahami ketika jam ini mau dipakai, ya powernya harus kita isi dulu. Pertama ya kita winding ya. 30-40 kali secara perlahan ya Pak. Perlahan. Setelah itu ditarik, kita setting waktunya dan kita setting tanggalnya. Dan jangan digoyang-goyang, dibentur-bentur ke tangan. Ada orang suka bentur-bentur ke tangan itu kurang baik. Merusak rambutnya. Nah, yang benar begini. Digoyangkan secara perlahan saja ya Pak. Kalau ingin lebih cepat kita winding aja. Winding 30 sampai 40 kali. Winding crownnya 30-40 kali. Seperti itu. Memang sih banyak saya lihat juga Pak di beredar ya Pak di media sosial itu banyak sekali para watchmaker juga bahkan yang mau nyalain jamnya dia dipetok-petokin ke dibentur-benturkan ke tangan. Benturkan ke tangan Nah, gitu. Itu kurang baik ya Pak. Karena bisa merusak dari movement dalamnya si jam. Iya, movement terutama ininya ada di sini ada bagian yang sangat halus. Mainspringnya. Iya, ini sangat peka sekali. Jadi kalau dibentur-bentur, khawatir mainspringnya berubah. Atau para watch enthusiast bisa menaruh jam di watch winder juga ya Pak. Ya. Jadi misal mau ditinggal berlibur lama ke luar negeri, misal berminggu-minggu nih Pak. Alangkah baiknya jam jangan taruh sembarangan di lemari atau dimanapun ya Pak. Lebih baik taruh di watch winder biar mesin pun tetap bekerja ya Pak. Karena kan watch winder juga bergerak terus. Jadi berhentinya jam bukan menjadi sebuah masalah ya Pak. Yang penting cara menghidupkannya kembali, betul Pak. Betul sekali. Jadi para watch enthusiast dan penonton juga jangan panik ya Pak. Ketika jam itu mati, alangkah baiknya tinggal dinyalakannya secara perlahan-lahan seperti yang sudah tadi kita bahas ya Pak. Dan jika ingin mengatur ulang jam, seperti yang kita ungkit di segmen sebelumnya Pak ya, jangan lewat dari jam 8 malam dan jam 2 pagi lagi nih. Kita lagi-lagi mengingatkan, bahkan ada kartunya nih Pak, saking ini informasi yang cukup penting ya. Lagi-lagi nih para watch entusiast, jika jam sudah mati dan ingin hidupkan kembali, jangan panik, cukup jangan mengatur waktu di jam 8 malam sampai jam 2 pagi. Nah Pak Otong, kira-kira ada lagi nggak sih Pak kesalahan-kesalahan biasa yang sering dilakukan oleh para pemilik jam nih Pak? Biasanya tanpa disadari ya, jam tangan itu dekat dengan speaker, dengan komputer, dengan laptop, pokoknya elektronik yang mengandung tidak boleh tuh Pak. Magnet. Tidak boleh tuh Pak. Itu akan menimbulkan medan magnet di dalam movement. Makanya kita di service center kita punya suatu alat yang bisa menetralkan medan magnet itu. Jadi alat ini fungsinya untuk menetralkan medan magnet dari jam agar jam kembali berjalan normal, betul Pak? Betul sekali. Jadi dari medan magnet ini bisa memberikan keakurasian jam yang salah, betul? Akan sangat mempengaruhi sekali akurasi jam tangan itu. Jadi itu mengaruhi ya Pak? Mempengaruhi sekali. Jadi akurasinya error. Seperti yang tadi Bapak ungkit ada HP, jadi jamnya taruh dekat HP, jamnya ditaruh dekat kulkas, dekat komputer ya Pak ya. Itu sangat besar medan. Apa sering Pak ada Bapak kan selama watchmaker di service centernya Watch Continent banyak Pak, ada customer pelanggan yang mungkin bawa jamnya punya keluhan yang sama Pak karena jamnya tiba-tiba keakurasiannya jamnya berubah. Apakah ada Pak? Pada umumnya seperti itu ya. Jadi otomatis Bapak pun sering menggunakan alat untuk menetralisir ini Pak, medan magnet ini. Oh baik. Pak Otong, saya sering banget nih Pak mendengar yang namanya jam Jamido, beberapa Jamido sudah menggunakan teknologi Nivacron Balance Spring Pak, apa benar? Iya, betul sekali. Dan pada apa keunggulannya Pak? Ya, pada umumnya? Nivacron Balance Spring ini itu untuk mengurangi paparan medan magnet. Itu keren banget. Jadi jika jam tidak sengaja ditaruh di dekatnya benda-benda yang mengandung banyak medan magnet kayak tadi yang Bapak sebut, mau itu TV, mau itu speaker, mau itu komputer, HP, tidak mempengaruhi akurasinya. Seriusan Pak? Untuk balance spring yang tipe Nivacron ini.
Oh, begitu. Dan ini ada di beberapa varian jam-jam Indo ya, Pak, sudah ada menggunakan nih Pak pemilihan display. Pak Otong, banyak sekali orang yang bilang jika jam masih berjalan tidak perlu dibawa ke service center. Menurut Bapak sebagai watchmaker, bagaimana itu, Pak? Ya seperti kita punya kendaraan, kalau nggak ganti oli gimana cerita? Super jam itu juga sama, movement itu kita harus oiling. Kalau untuk movement semacam matic, yaitu ya minimal 5 tahun sekali lah kita oiling, kita cek akurasi dengan time grapher. Nah, jadi ibaratnya kayak otomotif ya Pak ya? Kalau kan contoh lah, kita punya kendaraan harus bawa ke bengkel gitu. Jam itu juga sama sih, bawa sama ke seperti center. itu. Maintenance lah ya. Maintenance. Seperti yang tadi Bapak bilang, ada apa aja Pak? Tadi ada oiling, terus ya cek akurasi dengan alat time grapher, ya itu penting sekali. Alangkah baiknya nih Pak, kira-kira berapa bulan sekali, berapa minggu sekali, berapa tahun sekali mungkin kita harus maintenance jam kita ke service center Pak? Ada saran Pak mungkin? Sarannya yang bagus itu 5 tahun sekali. 5 tahun sekali? Kita oiling, nah, kecuali kalau sudah akurasinya berubah ya. Kalau akurasinya berubah ya segera kita akurasi. Oh, kalau sudah akurasinya berubah? Iya. Kalau hanya untuk oiling bisa 5 tahun sekali. Memangnya kelihatan Pak jika semisal pemilik jam ini dia akan tahu keakurasian jam ini berubah, emang kelihatan Pak? Kelihatan, dia ada kecepatan, ada lambat gitu. Oh, oke. Jadi patokannya dari jam, mungkin jam yang lain gitu Pak, patokannya? Patokannya kita bisa lihat jam kita itu telat atau jam kita itu cepat, ya melebihi standar akurasi. Intinya jika sudah seperti itu, alangkah baiknya langsung saja bawa saja kita maintenance service center. Ya. Nah Pak Otong, dari tadi kita sudah mendengar banyak sekali ya Pak, ada 6 poin kesalahan-kesalahan pengguna pemilik jam, para watch enthusiast yang sering dilakuin tanpa diketahui mungkin ya Pak, dianggap sepele padahal itu kesalahan besar yang membuat jam otomatis ini akhirnya rusak maupun akurasinya jam berkurang gitu. Kira-kira Pak untuk sekarang apakah ada tips-tips dari Pak Otong sebagai watchmakernya di service center di Watch Continent nih Pak? Ada nggak kira-kira tips-tips ini Pak untuk para watch enthusiast? Yang pertama, pakai secara rutin agar mesin tetap bekerja optimal. Yang kedua, lakukan manual winding jika jam tidak dipakai beberapa hari. Yang ketiga, hindari benturan keras untuk melindungi komponen mesin. Dan untuk yang keempat, jauhkan dari medan magnet agar akurasi jam tetap terjaga. Yang terakhir, servis secara berkala setiap 3-5 tahun sesuai rekomendasi. Jadi para watch enthusiast, inilah kesalahan-kesalahan pengguna dan tips itu dari watchmakernya Watch Continent ya, betul ya Pak ya. Kalau Anda menghindari 6 kebiasaan ini, jam otomatis kalian bisa tetap berjalan dengan baik dan bertahan selama bertahun-tahun nih para watch enthusiast. Maintenance jam tangan Anda, kami tunggu di Watch Continent. Makanya maintenance jam tangan di Watch Service Center Watch Continent. Kalau masih ada pertanyaan tentang dunia-dunia jam horologi, para watch enthusiast bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk konten Watch Continent TV yang lain ini para watch enthusiast. Bye bye, thank you Pak Otong, thank you para watch enthusiast, bye bye.